Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahadi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah lahu ma fil ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila an-nasi bil fadaili wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sahibil karamati wal khairat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil miqat. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qadarullah. Pagi hari ini sama-sama kita bermujalasah, sama-sama bersilaturahmi. Jangan lupa kita niatkan i'tikaf di tempat ini sampai datang waktu syuruk nanti. Hadirin, nikmat Allah yang begitu banyak ini mengharuskan kita untuk terus dan istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat sehat dan nikmat iman. Nikmat sehat dan nikmat iman. Ini seperti koin, Pak, yang salah satunya nggak bisa dipisahkan. Ada orang sehat betul, dapat nikmat sehat, tapi nggak dapat nikmat iman. Bisa nggak ke masjid? Jalan nggak ke masjid? Halo? Nggak jalan, ya. Padahal masjidnya dekat dari rumah. Sehat, paripurna kesehatannya, optimal kesehatannya. Tangannya masih normal, matanya masih normal, kakinya masih bisa berjalan dengan normal. Nikmat iman punya, nikmat sehat punya, tapi nggak punya nikmat iman. Coba. Orang punya nikmat iman, tapi nggak punya nikmat sehat. Jalan nggak ke masjid? Sampai nggak ke masjid? Sampai, tapi kurang nikmat. Saya yakin yang hadir di sini nggak 100% sehat, termasuk saya. Ya Pak? Iya. Ada yang kepalanya lagi pusing, ada yang dompetnya lagi kering. Oh, ini kalau giliran dompet pada ketawa semua ini. Jangan-jangan sama nih satu penderitaan. Tapi punya nikmat iman, Pak. Bisa kalah semua itu. Ya, ini nikmat yang sungguh terbesar. Saya Imam Ghazali mengatakan, ya, a'dzamun ni'am. Nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah ketika seorang dikucurkan nikmatan iman. Semua bisa kalah. Orang sehat belum tentu bisa datang ke masjid kalau nggak dapat nikmat iman. Tapi orang dapat iman, walaupun sedikit kesehatannya terganggu, bisa duduk sholat, bisa duduk majelis ilmu. Ini bukan pekerjaan ringan, Pak. Bukan pekerjaan mudah nih. Duduk begini bukan pekerjaan mudah. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, duduk begini hampir 1 jam dengan di rumah kita tiduran depan TV sambil makan nasi uduk,
Kira-kira enakan mana? Enakan mana? Hah? Yang bener Pak. Enakan ngaji? Enakan taklim? Apa enakan di rumah lonjoran? Nah, jawaban yang benar tuh enakan di rumah. Kenapa? Karena setiap yang kita jalan kebaikan itu pasti bertentangan dengan hawa nafsu. Maunya hawa nafsu di rumah lonjoran. Tapi kan orang tasawuf ngomongnya begitu. Ya, orang-orang yang tahrir itu, orang-orang yang hurriyah, orang-orang yang punya kebebasan itu adalah tadi man taraka syahwata nafsihi lima talibi ridallahi jalla wa'ala. Orang kalau sudah bisa menghempaskan, mengalahkan hawa nafsunya, lebih memilih untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu disebut orang yang hurriyah, orang yang bebas. Makanya setiap kita beramal, maaf hadirin yang berbahagia, pasti tabrakan dengan syahwat pribadi kita. Subuh as-salatu khairum minan naum. Tidur pulang kantor baru jam 2 pagi, baru tidur sudah azan. Itu ketika mendengar telinga kita tentang azan, itu bergulatan antara iman dengan syahwat. Mana yang lebih besar tuh? Mana yang lebih menang? Mana yang lebih domain tuh? Antara syahwat dengan iman. Bapak-bapak yang hadir di sini, mohon maaf ibu-ibu yang hadir di sini setelah sholat mendengarkan majelis taklim sambil i'tikaf, perjuangannya itu bukan perjuangan kecil-kecil Pak, bukan perjuangan kaleng-kaleng. Perjuangan yang sungguh sangat besar. Beruntung kita. Ini orang duduk majelis taklim kayak begini, masya Allah, kata Nabi itu khairun min alfi rakaat, lebih baik daripada 1000 atau dalam riwayat yang lain 100 rakaat. Duduk sejenak, ya jelisu sa'atan fi majlisil ilmi, dia duduk sebentar tuh di majelis ilmu, walaupun sambil senderan, kakinya lonjoran. Yang udah lonjoran biarin aja Pak, jangan ditarik lagi. Lonjoran aja, saya tahu banget udah. Santai aja ya, nggak usah tegang-tegang ya. Seperti itu, mohon maaf, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Pernah nggak Pak kita sholat sunnah 100 rakaat? Saya pribadi belum pernah. Dan saya kenal ulama-ulama di Jakarta ini kayaknya rasanya belum pernah ini. Sholat sunnah 100 rakaat. Orang yang 11 rakaat tarawih aja kadang-kadang kita pengen buru-buru. Pengennya buru-buru. Duduk segini, duduk sebentar di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Insyaallah itu padilahnya, itu faidahnya. Duduk di majelis ilmu, niatnya diberesin sambil niat i'tikaf. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir di sini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanpa terasa waktu terus bergulir cepat meninggalkan kita itu ya. Makanya dalam Al-Quran sesuatu yang disifati dengan sesuatu yang cepat itu waktu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama waktu, wal fajri, waktu subuh, wadduha, waktu sepenggalan matahari naik cepat, wal asri, waktu asar. Antara satu waktu dengan satu waktu itu cepat, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus warning kita, memberikan kita peringatan.
Tiba-tiba umur kok udah 40, tiba-tiba umur udah 50, tiba-tiba umur sudah pensiun, udah 60, sudah 70, cepat Pak. Makanya Al-Quran menyifati dengan kata waktu itu tidak lain dan tidak bukan saking cepatnya. Dan kita harus konsentrasi pada yang cepat itu, pada yang sedikit. Makanya Allah mengatakan wal asr, demi waktu waktu asar. Asoro itu dalam bahasa Arab, dalam etimologis ya, asor itu artinya peresan, meres Pak, meres ya. Ibu-ibu kalau meres kelapa ya, mau bikin lontong sayur, mau bikin nasi uduk, mau bikin rendang, ketika itu kelapa diperes, saya tanya, mana banyakkan air peresannya dengan ampasnya? Mana yang banyak? Ampas. Tapi ampasnya nggak disebut oleh Allah. Yang disebut adalah air perasannya itu tadi. Wal asr, asar itu air perasan. Artinya apa Pak? Yang sedikit itu. Kita disuruh konsentrasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit itu. Kita disuruh konsen untuk yang memperhatikan yang sedikit itu. Wal asr, asar itu perasannya itu, bukan ampasnya. Ampasnya sudah lebih banyak. Tapi asarnya itu, perasannya itu yang sedikit. Kita butuh konsentrasi di sini. Jangan main-main kata Allah. Makanya Allah bilang wal asr. Demi waktu asar. Asar ke maghrib dekat Pak? Asar ke maghrib dekat nggak? Cepat. Makanya Imam Syafi'i selalu mengingatkan, dan ini saya selalu terkenang terus kata beliau itu. Idza asal mar'u sittina ama. Kalau ada seorang yang umurnya 60 tahun, ada yang 60 tahun ya? Di sebelah kiri saya, oh ini belum, masih muda semua ini. Ya, pokoknya yang saya lihat udah nyender juga udah 60 tahun ya. Ya belum juga. Idza asal mar'u sittina ama, kata Imam Syafi'i. Kalau seseorang sudah hidup 60 tahun, nisbun amrihi yadhhabu laysa yadri. Kata Imam Syafi'i, setengah dari 60 tahun berarti berapa? 30 tahun itu bisa dipastikan yadhhab laysa yadri. Itu umur terbuang, habis sia-sia, dan dia nggak tahu kemana umurnya pergi itu. Ya, coba kita lihat Pak, dari umur balik sampai umur 30 tahun, apa yang kita lakukan? Ada yang udah rajin ke masjid umur segitu, ada yang udah senang majelis ilmu umur segitu. Hampir rata-rata kita disibukkan mencari jati diri, mencari jati diri. Wah, etan, ngulon, ngalor, ngidul, bahasa apa tuh Pak? Paham gak nih Bapak? Ibu-ibu paham gak? Ya, ke utara kita pergi, ke selatan kita pergi, ke timur, ke barat pergi, habis tuh waktu. Tahu-tahu kata Imam Syafi'i, 30 tahun dari umur yang 60 tahun itu terbuang sia-sia. Dan dia sendiri si empunya umur nggak tahu kemana umur itu terbuang. Lihat anak masih muda, masya Allah, begadang. Saya lewat sini nih, lewat dalam tadi, karena saya tahu di sana ditutup. Lewat pasar Pengampuan sono, masya Allah, banyak banget orang yang di depan HP ini, bis begadang, masih muda, ya masih muda, tuh Pak, umur 30. Terus kata beliau, kata Imam Syafi'i, kalau udah umur 30 habis terbuang setengahnya, berarti kan sisa 30 tahun. Ya Pak, sisa 30 tahun itu, yang setengah dari 30 tahun itu tamhaqul layal. Yang 30 tahun itu
berarti kan setengahnya 15 tahun. Ya kan? Ditambah umurnya sudah 45. Yang 15 tahun itu biasanya dari umur 60 tahun dia gunakan untuk tidur di malam hari. Coba bayangin Pak, 30 tahun itu hidupnya terbuang, umur kita nggak tahu kemana perginya. 15 tahun itu kata Imam Syafi'i buat tidur doang tuh, umur 60 tahun. Kita kan mohon maaf ya, kalau sama tidur, malam tidur, ya kan? Lagi Jumat tidur, lagi Jumat, saya sih ngeliatin aja deh kalau di sini. Kalau di sini kan di atas nih posisinya. Begitu alhamdulillah bapak-bapak udah konsen. Ya, udah nunduk matanya. Palanya udah nunduk. Wah, khusyuk nih. Saking khusyuknya sampai qomat dibangunin sama kawan. Itu hadirin umur kita itu. Ya. 30 tahun, 45 tahun selesai masuk masjid, selesai 45 tahun ada orang kembali itu biasanya, ya, back to Allah, back to basic, masuk majelis taklim, masuk sholat berjamaah, hebat. Tapi tantangannya nggak sedikit, orang 45 tahun hadirin yang berbahagia. Kata Imam Syafi'i, tamahul amradu hamun wasaqamun. Orang udah umur 45 biasanya udah rajin masuk ke masjid, tapi tantangannya juga nggak sedikit, tantangannya juga nggak kecil. Apa kata beliau? Biasanya mah orang umur 45 tahun udah mulai datang tamu. Nah, tamunya ada yang hipertensi, ya kan? Makan garam sedikit naik, makan emping sedikit naik. Ya, ada yang kena jantung, ada yang kena asam urat, sila lama-lama nggak kuat, pegel, maunya melonjor. Ya udah melonjor aja Pak. Ya, itu nggak enteng hadirin yang berbahagia. Tuh, makanya kita disuruh dari muda untuk sholat. Nanti kalau sudah tua, bolong-bolong sedikit itu amal ibadah kita, yang muda itu bisa nambelin, kata Nabi. Itu ya, persoalannya pelik itu. Kalau udah umur 45 tahun pasti ada aja gangguan kesehatan. Hakomun, amun, wasaqamun. Dia sakit juga, kadang-kadang problematika hidup. Orang umur 45 paling tidak udah berkeluarga, ya, sibuk urusan dengan keluarga, sibuk hubungan dengan mertua, belum lagi dengan orang tua. Sampai segitu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nyinggung kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ke umur ya perlu, ya, sebab umur itu nanti ada umur biologis, ada umur historis. Umur biologis kita beda-beda Pak, ya. Ada yang saat ini saya lihat ada yang umur 70-an, ada yang 60-an, ada yang 40, itu umur biologis, ya, yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita punya umur historis, ingat, umur yang kita pakai dalam catatan umur kita, dalam sejarah umur kita. Apa itu? Itu umur yang nanti akan ditanyakan itu tuh, ya. An umri fi ma'afnah, umurnya dihabiskan kemana? Ya, Rasulullah SAW umur 55 tahun perang apa Pak? Pertama kali perang Badar. Pertama kali Rasul mengangkat senjata umur 55 tahun. Kita umur 55 tahun ngapain? Tuh, pensiun atau masa persiapan pensiun. Rasul masih perang, masih ngangkat senjata. Allah. Sampai demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon maaf adalah bagian daripada kita mengisi umur historis kita.
2024 kita isi lebih baik daripada tahun kemarin 2023. Tuh. Ya, makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi kalau ada fasilitas majelis taklim kita nggak hadir, padahal waktunya sedikit tapi pahalanya yang Allah sediakan begitu banyak. Rugi kalau kita nggak bisa sampai hadir majelis ilmu. Makanya lihat penggalan daripada surat-surat Al-Ikhlas, surat Al-Asr, itu kan sebetulnya warning Allah Subhanahu wa taala. Itu di masa asar itu yang kadang-kadang orang baru ngeh, orang baru sadar umurnya sudah asar, baru orang kadang-kadang terpikir, oh iya tahu sudah asar ya, saya belum ngapa-ngapain, umur belum banyak digunakan untuk kebaikan. Kadang-kadang di waktu asar orang bingung sendiri, Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umur sudah segini, tapi perasaan amal belum banyak. Gimana nanti kalau datang ajal? Takut sendiri orang, bingung sendiri, galau sendiri. Waktu asar itu, makanya Allah sebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Apa sih yang membuat manusia rugi itu, Pak? Yang membuat manusia rugi apa, Pak? Al-Quran sudah nyindir itu. Ya, manusia rugi itu, ya, dia tinggalin sholat, dia tinggalin ibadah-ibadah yang lainnya. Itu cuma satu dalam Al-Quran itu, Pak. Suratnya sering kita baca. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, orang bisa lepas sholatnya, orang bisa lalai sholatnya, orang bisa tidak hadir ke majelis ilmu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata ulama. Cuman satu kok penyebabnya, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Iya. Lihat tuh orang yang suka ninggal sholat, mohon maaf ya, yang dikejar apa tuh? Dunia. Makanya orang bisa lepas sholatnya, orang bisa lepas dengerin kajian-kajian keislamannya, orang bisa lepas dengan amal-amal soleh yang lainnya. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan dunia. Yang ngomong Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Terlalu banyak kita ngurusin soal dunia. Padahal dunia itu kata Quran apa, Pak? Dunia kata Quran. Kata Quran itu dunia. Ya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kata Al-Quran. Al-Quran menyifati sifat dunia itu gitu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada dalam sisimu itu akan haus, akan berkurang, akan sirna. Tapi apa yang ada di sisinya Allah akan tetap kekal. Artinya bahwa dunia itu apa, Pak? Bahwa dunia itu sedikit hilang, sirna. Allah sifatnya begitu dunia itu. Tapi kita kalap dengan dunia. Ya, padahal Allah sudah bilang ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada dalam sisimu akan habis, akan sirna. Sekarang boleh jadi orang kaya, tapi besok-besok kita nggak tahu. Banyak orang kaya yang jatuh miskin. Ya, bapak sekarang rambutnya masih pada hitam, besok-besok sudah mulai putih. Ada yang umur 50 sudah putih semua. Mata sudah mulai kabur. Saya ini, Pak, mohon maaf nih, saya ini ngeliat jauh itu, Pak, udah kabur. Ya, udah kabur ini. Saya ngeliat yang belakang tuh mukanya udah nggak jelas. Tapi kalau lihat duit masih jelas kayak. Ya, jauh, kabur, Pak. Tuh, itu dunia itu. Bapak boleh seger, ibu boleh cantik sekarang, tapi besok seger cantik itu lama-lama hilang. Kenapa? Allah bilang tadi,
Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada dalam genggaman Allah itu akan kekal. Capek orang terus menerus ninggalin kebaikan gara-gara urusan dunia. Mohon maaf hadirin yang berbahagia. Ya, makanya siapa yang orang yang tidak merugi itu? Orang yang tidak kalah dengan dunia itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Tuh Pak, jelas tuh. Nggak pengen rugi di dunia, nggak pengen rugi di dunia yang sebentar ini. Ya, kata Allah beriman. Kata amanu itu satu akar dengan kata aman. Kita lihat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu aman. Kehidupannya enak, tentramnya nyaman, nggak gusar, nggak galau ngadapin dunia. Mohon maaf Pak hadirin yang berbahagia. Ya, nggak galau dengan dunia orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah bilang aman. Kehidupannya aman. Orang yang berdunia itu mukanya selalu cerah, selalu gembira, selalu tersenyum, padahal bebannya sama. Tapi kadang-kadang kan yang kita pikirin beban apa Pak? Bukan soal akhirat kadang-kadang. Yang kita selalu pikirin adalah beban-beban dunia. Oleh kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman aman, kehidupannya akan tentram, nyaman, aman. Ya, kata amanu seakar dengan kata amanah. Banyak orang-orang yang beriman itu ciri khasnya adalah amanah, bisa dipercaya. Ngurus apaan aja selalu bagus, ngurus apaan aja urusannya cakep. Kenapa? Karena punya amanah. Asal katanya yang sama dengan kata amanu. Orang yang beriman kelebihannya apa selain itu hadirin yang berbahagia? Amin. Apa itu amin? Ntar Anies Caimin nih. Ya, Masya Allah. Lagi pas banget lagi ya. Oh, iya. Jadi amin. Apa itu amin? Kita kalau sering waladhdallin, amin. Orang beriman doanya pasti diijabah, nggak ditolak. Semua keinginan-keinginan di dunia kalau tidak tertampung di dunia ini, tidak direalisasikan di dunia ini, nanti di akhirat dia dapat semua. Kenapa? Janji Allah. Amin ya Allah, kabulkan. Tuh. Tapi menjadi orang yang beriman itu tidak mudah Pak. Kata ulama nih, yang pertama rub'ul ibadah. Orang kalau beriman itu dilihat ya, seperempat yang pertamanya adalah ibadahnya. Dicek ibadahnya, gimana ibadahnya? Gimana sholatnya? Ya. Udah baik belum? Gimana hajinya, gimana umrohnya, gimana sedekahnya, gimana zakatnya. Ya, jangan tertipu hadirin yang berbahagia dengan aksesoris. Ya, jangan tertipu dengan aksesoris. Jangan tertipu dengan covernya. Karena orang yang beriman itu dicirikan dengan ibadah, bukan dicirikan dengan sorbannya, bukan dicirikan dengan gamisnya, tapi bagaimana ibadahnya. Sudah dinyatakan beriman kalau sudah ibadah. Sudah dinyatakan beriman kalau sudah ibadah. Belum. Ya, kata ulama rubu'ul muammalah. Yang kedua, orang beriman itu ya dicirikan dengan orang yang baik terhadap lingkungannya. Bagaimana milionya, bagaimana sosialnya.
Itu diperhatikan hadirin yang berbahagia. Amanu, cakep Pak ibadahnya, nggak pernah ketinggalan, kajian nggak pernah ketinggalan, sholat nggak pernah ketinggalan, tapi dengan tetangga nggak akur, dengan tetangga masih bentrok, masih sengketa, masih nggak mau tegur antara satu yang lainnya. Pertanyakan itu keimanannya. Nah, orang beriman itu dituntut selain harmonis hubungannya dengan Allah, harmonis hubungannya dengan sosial. Penting itu hadirin yang berbahagia. Makanya Rasulullah SAW itu menggambarkan ya, orang yang baik hubungannya dengan Allah selayaknya harmonis juga hubungannya pada masyarakat sosialnya, pada tetangganya. Yuk, yang saat ini masih punya masalah dengan tetangga, dengan saudara, dengan ipar, dengan besan, ayo perbaikin. Kalau enggak kita dipertanyakan keimanan kita. Kata Rasul itu dulu hadirin, ada seorang perempuan tua, rajin Pak ibadahnya, rajin ibadahnya, hubungannya dengan Allah sangat-sangat harmonis ya, tapi punya kesalahan satu. Apa salahnya? Fi hirratin sajanatha. Itu perempuan tua rajin ibadah tapi dia pelihara kucing. Ya, ada yang merah kucing gak sih? Saya merah kucing Pak ya, ternyata tekor juga ya, beli makanannya mahal. Sarapan nasi uduk masih kalah sama beli makanan kucing. Ya. Akhirnya kucing saya itu saya biarin aja dah. Ternyata nongkrongnya di warteg Pak. Begitu pulang udah gemuk. Lah, saya nggak kenalin. Ini kucing rumah bukan ya? Kata istri saya, iya. Mainnya di warteg sekarang kan. Saya beliin Whiskas tuh. Ya mohon maaf, saya beliin Whiskas udah nggak mau Pak. Cuma dicium-cium doang. Asal kurang jam 12 dia lari ke warteg. Saya pernah ikutin tuh, bener nggak? Dekat warteg sebelah rumah. Bener Pak. Itu kucing nongkrong di situ. Yang punya warteg udah tahu ini kucingnya Pak Ustadz. Jadi gemuk, masya Allah. Ya kena makanan warteg tuh. Bihiratin sajanatha. Piara kucing dia. Tapi itu kucing saking harmonisnya hubungan dia dengan Allah, saking sibuknya hubungan dia dengan Allah, dia perbaiki. Itu kucing lupa dikasih makan, dikasih minum. Walahi atomat hawala sakotha. Itu kucing gak dikasih minum, gak dikasih makan, nggak dilepas. Kan gini, kalau kita nggak kasih makan, kita nggak kasih minum, lepas dah, biar dia cari sendiri. Ini enggak Pak. Ya, sampai kucing itu mati gara-gara tidak dilepas, tercederai dia hubungannya dengan sosialnya. Mohon maaf hadirin yang berbahagia ya, kalau mafhum mukhalafahnya kita balik, itu yang disakitin kucing ibadahnya, harmonisnya dia dengan Allah itu bisa tercederai loh. Bagaimana kalau yang kita sakiti itu sama seperti kita manusia? Apa itu? Teman, tetangga, keluarga besar, keluarga besan, mertua. Bagaimana marahnya Allah? Orang cuma baik sama Allah tapi nggak baik pada masyarakat sekitar. Makanya hadis yang sering kita dengar apa? Atadruna manil muflis. Tahu nggak siapa orang bangkrut di akhirat, kata Nabi? Ya, siapa kata Nabi? Man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang datang dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala siam puasa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Zalim. Faqad syatama hadza. Faqad akala mal hadza. Dia pernah ngambil harta orang, dia pernah zalimi seseorang. Di dunia mungkin lepas dia, bisa lolos. Tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Timbangan kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dia zalimin. Kayaknya mas sekarang, mohon maaf hadirin yang berbahagia, jangan galak-galak, jangan mentang-mentang sama tetangga. Mohon maaf, nanti kalau kita mati, siapa yang paling sibuk selain keluarga kita? Tetangga.
Tetangga. Yang nyolatin tetangga, yang mandiin tetangga, yang nguburin ke kuburan tetangga. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW wasiatnya kepada tetangga. Kata Rasulullah SAW, saya pernah terpikir jangan-jangan tetangga ini dapat warisan. Kenapa? Karena saking disuruh kita berbuat baik kepada tetangga. Tuh hadirin, ya. Tuh, di jam berapa nih? Udah belum? Pak, Bu, udah belum? Belum. Oh, 5.3 ya. Baru berapa nih? 2 ya. Ini 2 lagi nih. 6:30 ya, nggak apa-apa ya? Oh ya. Ya. Itu 2. Rub'ul muamalah. Perhatikan muamalah juga. Baik sama Allah, baik dong sama lingkungan sekitar. Cukup sampai di situ? Enggak, hadirin yang berbahagia. Kata ulama, rub'ul tsalis. Yang ketiga nih ada. Apa itu? Ya, rub'ul munakahat. Orang sudah bagus dengan Allah hubungannya, harmonis dengan Allah. Orang bagus diterima di masyarakat, panutan, teladan dia di masyarakat. Begitu dilihat ini yang ketiga, apa? Rub'ul munakahat. Lihat bagaimana keluarganya. Dituntut Pak, orang yang beriman itu keluarganya punya keluarga yang apik, punya keluarga yang samara. Jangan-jangan hubungan bagus dengan Allah, hubungan bagus dengan masyarakat sekitar, rumah tangga hancur berantakan. Nih, yuk kita bangun rumah tangga kita. Rumah tangga kita harus baik. Orang yang beriman itu, ya, rumah tangganya bagus, rumah tangganya jadi teladan. Kalau bicara soal rumah tangga, kita tanya orang-orang perempuan, kita tanya istri-istri kita. Mohon maaf hadirin yang berbahagia, saya pernah bilang bahwa saya pernah tugas di penyuluh agama, ya, selama hampir kurang lebih 10 tahun. Nah itu kadang-kadang kita lihat bagaimana konsultasi seorang ketika di BP4 gitu ya, lagi mau cerai, konsultasi perceraiannya itu. Kalau yang bercerai Pak, umur 35 tahun, umur 40 tahun, masih adalah kesempatan untuk bisa mencari yang terbaik, ya kan? Si suami bercerai seumpama, si suami bisa cari lagi yang bagus istrinya, si istri bisa cari yang bagus penggantinya. Umur 30 tahun, 35 tahun, 45 tahun. Nah sekarang pernah ada orang yang cerai itu umurnya 70 tahun sama 60 tahun, coba. Cerai di umur segitu mau ngapain Pak? Saking istrinya udah nggak tahan, saking istrinya udah nggak kuat, perjuangan terakhir akhirnya temboknya pecah juga. Kenapa hadirin yang berbahagia? Ketika kita tanya kenapa Bu, kenapa nggak dari muda sih kalau cerai? Kan ibu bisa cari ganti yang baik, bapak bisa cari ganti yang baik. Kata istrinya, Pak Ustadz, ini suami saya itu padahal orang alim, ibadahnya rajin, tekun, sholat di masjid, puasa nggak pernah lepas, ibadah malamnya tekun, di masyarakat bagus. Tapi kenapa ya di keluarga sendiri dia kasar ucapannya, kasar perlakuannya. Saya itu sering kalau dia pulang kantor dulu masih kerja, jadi sasaran saya. Dia marah-marah pulang ke rumah, marah-marahnya itu masih dibawa ke rumah dengan saya dan anak-anaknya. Coba bayangin hadirin, dia dapat pressing di kantornya, tidak selesai, ternyata orang rumahnya jadi sasaran. Kenes Pak, Masya Allah. Padahal suaminya, dia bilang padahal suami saya orang baik, sholatnya bagus, ibadah-ibadahnya bagus, dengan tetangga biasa pergaulannya. Tapi kenapa kalau di rumah, Masya Allah, kasar lidahnya, kadang-kadang main tangannya. Saya udah nggak kuat Pak Ustadz. Oh Pak, PR buat kita nih.
Ya, kita bagus di sini, kita sholat di sini, majelis taklim, begitu pulang ke rumah, bagaimana istri kita nyaman enggak tuh? Jangan-jangan enggak nyaman, kenapa? Kasar lidah kita. Dalam surat Maryam itu dikatakan orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal soleh, beramal dengan baik, sayaj'alu lahum rahman wadda, maka nanti dia punya hati akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak, indikatornya. Orang beriman, beramal soleh, maka hatinya penuh dengan kelembutan, enggak kasar. Ayo Pak, ciptain itu di rumah tangga kita. Karena nanti yang membuat testimoni itu mereka, orang perempuan kita itu. Istri kita, anak-anak kita. Bapak kalau meninggal, ya kan? Nanti istri itu ke depannya dia akan memberikan testimoni pada anak-anak kita. Kalau kita bagus di mata mereka, bagus di mata Allah, bagus di mata masyarakat, mohon maaf hadirin yang berbahagia, mereka akan bersaksi. Nah, kalau kamu nanti besar, kamu seorang laki-laki, jadilah seperti ayahmu. Jangan nyontoh siapa-siapa, jadi seperti ayahmu. Kenapa? Ayahmu orang baik, ibadahnya tekun, nyari uangnya tekun, diterima masyarakat, dengan keluarga juga menjadi keluarga yang adem, nyaman. Ibu selama berumah tangga dengan ayahmu adem, gak pernah kena omelan, gak pernah kena tangan. Jadi seperti dia. Tuh, enak gak Pak begitu? Saya begitu Pak, cita-cita kita. Tapi kalau kita tidak baik ini Pak, mohon maaf, rajin kita ibadah, diterima di masyarakat, tapi dengan orang perempuan kasar kadang-kadang lidah kita, nanti ketika kita mati, mereka juga akan memberikan testimoni. Nah, kalau kamu nanti besar, jangan seperti ayahmu. Kenapa? Ayahmu kasar. Nanti anak kita akan ngomong, memang ayah saya nggak ada baik-baiknya Bu. Nggak ada, baiknya cuma satu, umurnya pendek. Oh nggak begitu, mohon maaf. Nauzubillah. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat adalah rub'ul jinayah. Selesai kita dengan Allah, selesai dengan masyarakat, selesai kita juga masalahnya dengan keluarga kita. Yang keempat adalah bagaimana seorang yang muslim, yang Islam, yang beriman itu adalah baik di hadapan hukum, taat terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum positif negara. Jangan-jangan orang baik, soleh, jangan-jangan rumah tangganya bagus, menjadi teladan, dengan masyarakatnya bagus, ternyata di kantor terjerat kasus korupsi. Banyak gak begini? Banyak gak begini? Belum dia disebut dengan tadi orang yang merugi itu. Nah hadirin yang berbahagia, tuh, yuk sama-sama kita perbaiki 4 ini supaya kita tidak merugi. Sebenarnya bahasanya masih panjang nih. Alladzina amanu, baru amanu Pak, belum mu'amilus shalihat, tapi waktunya udah habis. Saya lihat bapak-bapak udah mulai khusyuk mendengar ceramah saya. Dari mulai ya nunduk-nunduk dikit, lama-lama merem terus hilang. Itu mulai khusyuk. Saya kira itu aja Pak Bu ya, sebagai pengganti saya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa bermanfaat dan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.